Halo, salam arsitek pintar. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menggambar potongan. Ada dua objek yang akan kita tampilkan. Yang pertama adalah ini. Ini adalah gedung 3 tingkat atau 3 lantai ditambah 1 basement. Di sini lengkap dengan pondasinya, yaitu pondasi di tanah rawa. Nah, ini adalah previewnya. Kemudian ada beberapa potongan yang akan kita bahas cara menggambarnya mulai awal sampai detailnya. Nah, ini objek yang pertama. Untuk objek yang kedua adalah ini, yaitu gedung 3 lantai atau 3 tingkat, tetapi dengan adanya split level atau perbedaan ketinggian dari lantai. Nah, ini adalah keunikan dari gedung ini. Kita lihat previewnya dulu. Nah, seperti ini kelihatan split level. Kemudian ada beberapa potongan yang dibuat. Sama seperti objek pertama, kita akan bahas bagaimana cara awal membuat gambar potongannya. Seperti ini. Nah, demikian. Pada video sebelumnya yang bahas mengenai konsep potongan, itu ada 3 bagian yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah mengenai atap bangunan, kemudian yang kedua adalah mengenai badan bangunan, dan di sini adalah yang kita bicarakan di video ini bagaimana badan bangunan, terutama ketinggian level pada bangunan gedung bertingkat. Kemudian yang terakhir adalah mengenai pondasi. Jika Anda belum melihat video ini, silakan Anda klik link yang diberikan di atas, cek sehingga akan lebih mudah untuk memahaminya. Ya, yang pertama kali harus kita tahu adalah bahwa dengan teknik digital itu kunci utamanya adalah adanya kemampuan ketelitian yang tinggi, sehingga saat mengerjakan penggambar secara digital, yang ini kita memakai AutoCAD, maka diperlukan juga ketelitian, sehingga itu pedoman yang harus kita ikutin. Jadi yang pertama adalah bahwa gambar potongan itu diangkat dari gambar denah, sehingga yang diperlukan adalah pertama kali mengenai as. Sekali lagi mengenai as. Jadi kita mengangkat adanya as-as yang diambil dari gambar denah seperti ini. Nah, yang kedua adalah pada gambar potongan, artinya objek gedung itu diiris secara vertikal, sehingga yang perlu kita ketahui adalah ketinggian level, ketinggian lantainya. Sini kelihatan. Jadi ketinggian levelnya. Sehingga yang pertama yang harus dibuat dan harus diketahui adalah mengenai as. Nah, kita membuat di sini adanya as yang diambil dari sumbu dari denah, ditarik ke atas, kemudian adanya ketinggian levelnya di sini. Nah, dari as ini adalah nanti kita akan membuat sebuah seperti ini. Nah, adanya ketinggian di mana kita menentukan di mana posisi kolom, mana kolom yang terpotong, kemudian bagaimana ketinggian lantai, adanya konstruksi lantai yang biasa dipakai adalah lantai plat beton bertulang,
dengan ketebalan tertentu, biasa 10 sampai 12 cm. Kemudian yang paling penting adalah di mana posisi letak balok dan bagaimana hubungan balok terhadap lantai. Nah, biasanya balok itu adalah begini, dia menjadi satu dengan lantai, bisa digambar menjadi satu-satu balok, tetapi karena konstruksinya monolit atau solid, satu kesatuan beton bertulang, maka digambar menyatu seperti ini. Kemudian garis level ini adalah menentukan di mana kita melihat. Jadi di sini kelihatan ini level dasar, kemudian di sini ada level kedua, ada tinggian lantai kedua, kemudian di sini ada ketiga, dan terakhir ada lantai atas nih, lantai keempatnya. Kemudian ada mengenai konstruksi balok dan lantai pada atap. Nah, seperti itu terlihat juga di sini. Kemudian di sini juga sama kelihatan sambungannya ya. Jadi dari elemen ketinggian itu sudah terlihat. Di sini juga di awal tadi ada, nah misalnya ada perbedaan level antara pintu masuk kemudian lantai dasar, adanya tangga. Nah, ini sudah terlihat konstruksinya, bagaimana ketinggian itu diperlihatkan pada gambar potongan. Kemudian berikutnya adalah kita isi bagian bangunannya, badannya. Lalu berikutnya adalah bagian dari atap. Nih lihat konstruksi atapnya, bagian atas. Jadi diperlukannya ada konstruksi kuda-kuda seperti ini, kuda-kuda baja dengan lengkap dengan detailnya. Bahkan di sini terlihat angkur bautnya. Kemudian konstruksinya, sambungannya baja seperti apa, bautnya seperti apa, lalu gordingnya, kemudian adanya balok bajanya, kemudian ada track stangnya di sini. Lalu bagian atapnya, bagaimana atap dihubungkan, adanya noknya. Nah, di sini sudah harus dipikirkan materialnya. Kemudian hubungan terhadap daknya, bagaimana dudukan plat baja pada balok betonnya, itu kelihatan seperti itu. Berikutnya, setelah sistem struktur atau bagian utama, kolom, balok, dan plat beton bertulang kita tentukan, maka langkah berikutnya adalah kita memasukkan elemen-elemen lain, misalnya dinding pengisi ya. Kita masukkan. Nah, di sini sudah terlihat di manakah dindingnya, posisi dinding, misalnya pengisi sini biasa dari batu bata atau yang sekarang lazim dipakai bata ringan. Kemudian bagaimana posisi bukaan-bukaan dinding, ada jendela, pintu dan sebagainya. Di sini sudah memperlihatkan, dan di mana letak dinding ini terhadap struktur sudah terlihat, ada yang di bagian pinggir, kemudian ada yang bagian tengah, ada yang sisi di sini, sehingga yang perlu sangat teliti adalah di mana posisi tepatnya mengenai as dan sebagainya. Kita lihat lagi, ini konstruksi. Nah, di sini pun ternyata karena ini gedung bank, ada ruangan dengan konstruksi padat beton bertulang, ada ruang brankas, ruang nyimpan uang yang biasa disebut ruang hasanah, di mana konstruksinya adalah konstruksi beton bertulang full. Jadi mulai lantai dengan ketebalan yang lebih, ini bisa sampai 25 cm, semacam dinding core. Kemudian dindingnya juga beton bertulang full, ini 2 lantai. Nah, sini terlihat. Kemudian misalnya di sini juga ada kelihatan. Nah, pada potongan yang lain, di mana rangkaian ini yang menjadikan ciri khas dari potongan gedung ini. Lalu
Mengenai garis as ini ada dua sistem, ada yang bisa tetap dibuat seperti ini, mungkin bisa yang full atau mungkin titik-titik tertentu saja, karena ini mungkin garis as ini bisa membuat membuat ribet ya, sehingga supaya tidak tumpang tindih. Kalau dari kami biasa memakai dengan mematikannya, nah sehingga lebih bersih seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah kita lihat bagaimana kelanjutannya. Nah, ini bagian yang tidak terpotong, bukaan-bukaan. Di sini ada pintu yang pada dinding terpotong terlihat, dan yang tidak terpotong maka akan tampil sebagai tampak. Jadi di sini ada elemen-elemen yang sebagai tampak yang akan terlihat. Lalu konstruksinya, misalnya konstruksi dinding penahan dari batu kali itu udah juga mulai dibuat. Lalu berikutnya adalah kita membuat bagian pondasinya. Nah, dari ini sudah terlihat bagian pondasi sehingga level-level. Jadi di sini ada lantai 1 atau lantai dasar di atas, kemudian bawahnya ada basement yang digunakan sebagai parkir, sehingga di situ perlu adanya pemecahan pondasi. Untuk pagar misalnya hanya digunakan pondasi batu kali, kemudian dengan konstruksi penahannya ada pancangan kayu, biasa dipakai daerah kami memakai kayu galam. Kemudian untuk konstruksi kolom utama ini memakai tiang panjang mini pile ya. Di sini dengan deretan 4 mini pile. Nah, mini pile itu di bagian kepala itu dipakai kepala tiang atau biasa sebut pile cap dengan ketebalan ketinggian tertentu, maka membuat pondasi ini menjadi pondasi satu kelompok untuk satu tiang. Nah, itu kelihatan. Kemudian di sini bagian pondasi yang batu kali, kemudian adanya cerucuk galam juga terlihat. Ini pun di potongan ini sudah terlihat juga. Ini juga sama. Lalu kita masuk ke bagian akhir, yaitu bagian notasi-notasi. Di sini banyak sekali elemen-elemen notasi yang perlu disampaikan. Misalnya kita cek, yang saya berikan di sini adalah gambaran ya. Jadi ini berupa layer-layer. Nah, adanya ukuran, kemudian keterangan, kemudian notasi material seperti apa, apakah tanah uruk, kemudian ini seperti ini konstruksi parit pada bagian luar, kemudian adanya finishing pada elemen, misalnya pada dinding, adanya pemakaian kaca, kemudian pemakaian material dan sebagainya. Ini sudah sangat terlihat. Oke, kita review lagi. Nah, di sini bagian bawah ternyata digunakan sebagai parkir, di mana parkir sini ada ketinggian, adanya ram, ada pengurukan, kemudian ada cor lantai dan sebagainya. Lalu ada bagian plafon. Jadi ketinggian di sini, dan di sini sudah dibuat bagaimana rangka dan pemecahan plafon, misalnya pada bagian kaca samping di sini plafon ditekuk ke atas supaya bersih. Di sini ada kaca yang menerus dari lantai 1 ke lantai 2. Kemudian ada pemecahan penutup, misalnya untuk bagian atap finishing dengan cladding aluminium. Seperti itu. Lalu mengenai atap juga perlu sangat didetailkan bagaimana kombinasi plat beton dengan konstruksi lain, misalnya rangka baja dan sebagainya. Seperti sini terlihat. Lalu ini, nah ini ada beberapa elemen. Jadi kunci dari gambar potongan digital itu adalah kelengkapan, dimana
untuk membuat sebuah yang lengkap tentu bisa menjadikan kerumitan. Tetapi dengan penyajian yang tepat, sederhana, berbagai kerumitan itu, banyaknya informasi pada gambar ini bisa terbaca. Yang terlihat di sini adalah kita bisa membedakan di mana elemen utama seperti elemen struktur tadi, kolom, kemudian pembalokan itu sangat terlihat bentuknya, posisinya, ukurannya. Kemudian dipadukan dengan elemen-elemen finishing. Nah, itu adalah kunci dari membuat gambar potongan. Kita teruskan pada objek yang kedua. Ini adalah gedung yang berlainan, dan kembali kami sampaikan bahwa kemampuan dari digital ini adalah mengenai ketelitian, sehingga yang pertama kali perlu dibuat adalah mengenai as atau sumbu bangunan, dan di situ perlu ketelitian yang luar biasa, artinya harus sangat teliti, dimana dari as yang diambil dari denah itu diangkat, kemudian adanya level-level yang berbeda. Di sini akan terlihat adanya split level nanti ya. Jadi as kita perlu membuat sumbu-sumbu seperti ini, dan ini ternyata ada perbedaan level. Jadi bangunan itu terbagi beberapa level yang biasa disebut split level, ada level berjenjang. Dan bagaimana aplikasinya kita akan lihat. Jadi begitu kita buat seperti ini, nah ini adalah sudah terlihat ukurannya, itu diambil biasa dari as ke as, kemudian ada level tertentu seperti ini ya. Nah, ini sudah terbuat finishing. Lalu yang kedua adalah kita melihat bagaimana struktur. Nah, ini yang penting. Di potongan ini memang tidak membuat detail mengenai pondasi, bagian slope ke bawah tidak digambar, tetapi yang sangat penting adalah bagaimana level bangunan itu dari level muka tanah dia ke level 1, biasa disebut level 00. Kemudian ada level keduanya, di sini ada ketinggian, dan sini sudah terlihat di mana posisi dan ukuran serta dimensi baloknya. Kemudian ada level atas, nantinya diisi puncaknya pada bagian atap. Tapi yang perlu dilihat di sini ada perbedaan level, jadi split level berjenjang seperti ini. Di bagian sini ada kombinasi sekitar 2 meter. Jadi ada yang lantai berjenjang naik seperti ini. Kita lihat di sini juga. Kemudian adanya split level ini menjadikan ada konstruksi tangga yang berjenjang juga. Jadi tiap lantai kemudian terlihat bordes dan sebagainya. Nah, di sini pada saat pembangunan maka gambar inilah yang sangat berperan karena menjelaskan di mana, kemudian berapa ketinggian levelnya, posisi strukturnya, kolom dan baloknya seperti apa sambungannya, ini akan sangat terlihat. Kita cek lagi, di sini juga sama. Lalu yang berikut adalah kita masuk ke detailing. Nah, sama seperti tadi, untuk gambar as itu ada beberapa teknik, tetapi kami biasa memakai dengan mematikan asnya, jadi menyimpan. Nah, supaya lebih bersih. Kemudian masih bisa kita buka kembali kalau untuk melihat. Nah, seperti ini. Itu yang cara biasa kami pakai. Nah, lalu kita akan mengisi bagian atasnya atau struktur atap seperti apa. Di potongan ini tidak terlihat, di sini kelihatan sudah. Jadi konstruksi atapnya, di mana konstruksi kuda-kudanya menopang pada apa, dia menopang pada balok, berapa sudutnya, sekitar 15 derajat. Konstruksi batang utama, gording dan kasaurengnya seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa atap yang perlu dipecahkan untuk talang. Kemudian bagaimana kuda-kuda terhadap dak betonnya dan dak
beton ini dibuat juga talang. Di sini kelihatan split level juga sangat terlihat. Kemudian di sini sama pemecahan-pemecahannya. Nah, banyaknya potongan yang dipakai di sini adalah menurut kepentingannya, karena di sini berbeda-beda kepentingannya. Di sini misalnya atap yang penuh, kemudian ada tampaknya. Jadi atap di sini dibuat ada talang pinggir, kemudian ada talang tengahnya seperti ini. Lalu kita misal selesaikan gambar potongannya. Nah, ini adalah gambar potongan utama. Nah, ini yang perlu digambar pada gambar potongan. Jadi strukturnya, isinya, konstruksinya sudah harus terlihat bagaimana detailnya. Nah, seperti itu. Ini juga sangat terlihat adanya perbedaan lantai. Ini pun sama. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita mengisi notasi, keterangan dan sebagainya. Dan itu banyak sekali. Furniture, plafon dan sebagainya, kusen, dinding, itu banyak sekali elemen. Di sini saya rangkum, langsung saya tampilkan semua dulu. Jadi hasil yang akhirnya adalah ketelitian kerumitannya. Semua informasi ditampaikan seperti ini, bahkan arsir pun sangat terlihat. Adanya arsir kolom beton bertulang, kemudian adanya perbedaan dengan dinding pengisi bata misalnya. Kemudian adanya ketinggian plafon seperti ini, sangat terlihat. Kemudian bagaimana finishingnya, misalnya finishing untuk tangga dan keramik di sini sudah didetilkan juga. Lalu kanopi misalnya, ini di sini memakai kanopi baja, kemudian bautnya, kemudian adanya talangnya, bahkan sampai skrup pun harus ditentukan, sangat teliti. Penutup claddingnya juga diperlihatkan seperti itu. Kemudian detail-detailnya seperti ini sangat terlihat. Nah, ini adalah beberapa jenis gambar potongan. Di sini ada potongan melintang, di mana tangganya terlihat adalah tangga dengan posisi melayang karena tangga putar. Lalu misalnya saniter, nah ketinggian ada perbedaan levelnya juga perlu diperlihatkan. Kita ulas lagi. Nah, bagian awalnya adalah seperti ini. Jadi split level tadi ternyata dipecahkan dengan pemakaian tangga yang sebenarnya terlihat gambar tangga putar ini ya. Kemudian berjenjang, jadi diisi satu bordes itu untuk naik satu trap level. Seperti itu. Ini uniknya desain dari gedung ini. Oke, nah ini potongan yang lebih sederhana, potongan diambil yang terlihat ini bagaimana pemecahan dari split level. Ternyata di sini ada void, kemudian adanya railing tangga juga. Nah, yang perlu kelihatan dari sumber utama gambar potongan adalah mengenai isi dan terutama struktur gedung, letak kolom, kemudian posisi, ukuran, dimensi balok. Di sini ada balok yang besar utama, kemudian ada balok pengisi, balok tengah misalnya, kemudian ada balok anak, kemudian ada ring balok dan lain-lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nah, ini terlihat juga bagaimana detail tangga sudah dibuat. Jadi dari gambar potongan ini harusnya sudah secara digital kita bisa menggambarkan secara detail. Cuma penampakannya itu dibagi per parsial gambar. Ada gambar yang utama, kemudian nanti ada gambar detail. Nah, ini ya, kelihatan mengenai ketinggian dan leveling balok yang rumit. Demikian untuk objek yang kedua. Jika Anda memerlukan file yang ada di video ini berupa file AutoCAD, maka silahkan Anda
klik pada komentar, silakan sampaikan email, maka insya Allah kami akan kirimkan filenya kepada Anda. Terima kasih atas perhatiannya pada channel Arsitek Pintar.